Pria ini kehilangan segalanya, tapi dia tidak membalas hari itu, tidak minggu itu, tidak tahun itu. Dia menunggu sampai dendamnya sempurna. Ini bukan film balas dendam biasa. Ini tentang seorang pria yang bersabar begitu lama sampai balasannya menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Dia bukan marah, dia bukan gila, dia hanya sangat sabar. Dan justru itu yang membuat balas dendamnya paling mengerikan. Mereka pikir hidup mereka sudah kembali normal. Tanpa sadar, seorang pria telah menunggu bertahun-tahun hanya untuk menghancurkan semuanya. Okelah dulur, dan inilah dia film Marahnya Orang Yang Bersabar. Film diawali dengan diperlihatkan para perampok yang berhasil diciduk polisi. Sambil kabur, salah satu perampok terlihat memukul warga sipil. Di sana si supir yang tidak ingin tertangkap pun mencoba melarikan diri, tapi tiba-tiba 8 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jose yang tengah mengunjungi sebuah kafe. Kebetulan Jose langsung diladangan oleh bartender kafe tersebut bernama Ana. Di awal pertemuan mereka, Jose terlihat seperti menyukai Ana. Singkat cerita, karena Jose menaruh suka kepada Ana, beliau pun jadi sering mengunjungi bar itu hanya untuk melihat sosok Ana. Ana sendiri rupanya memiliki satu anak dan suami yang sedang dipenjara. Demi menghidupi anaknya, Ana bekerja kepada kakak iparnya yang bernama Juanjo. Karena Jose sering sekali mampir ke sini, beliau pun jadi akrab dengan mereka semua, bahkan dengan istri Juanjo. Sekalipun Jose kebelet suka dan benar-benar jatuh bogoh, tetap saja Jose tidak ingin mengungkapkannya karena mengingat Ana sudah punya anak dan suami. Ditambah lagi sifat Jose yang pendiam menjadikannya cinta dalam diam yang sempurna. Halo, guapo. Singkat cerita, Ana menjenguk sang suami bernama Kuro. Ini dia bebenguknya. Dimana setelah itu, mereka yang sama-sama pangseng akhirnya melakukan ritual cipapang. Sementara itu, Jose tengah menunggu seorang kakek yang tengah dirawat akibat luka kritis. Entah siapakah pria ini, tapi yang pasti Jose sering mengunjungi orang tersebut. Malam harinya, Jose yang tidak bisa tidur pun mencoba menghubungi Ana untuk menanyakan kabarnya. Karena saat di bar, Ana terlihat seperti sedang banyak masalah. Di keesokan harinya, Jose yang sedang di RS pun diberitahu suster bahwa istri Juanjo mengundangnya untuk berpesta ulang tahun putrinya. Que si te querías pasar esta noche a cenar con ellos. Hola. Se pasó tu tía esta tarde. Di saat yang lain berpesta, Jose yang memang pendiam pun lebih memilih duduk dan lalajo saja. Karena saking dekatnya Jose dengan keluarga Juanjo, istri Juanjo yang bernama Pili pun menyarankan agar ia bersenang-senang dengan Ana. Mereka bukan tidak peduli dengan suami Ana yang dipenjara, tetapi daripada Ana terus merenung menunggu suaminya keluar, akan lebih baik Jose berhubungan dengan Ana yang mungkin itu akan membuatnya sedikit lega walaupun sementara. Setelah pesta usai, Jose yang melihat Ana pun langsung mengikutinya. Dan rupanya Ana singgah ke tempat disko untuk menghilangkan stresnya. Ana yang mengetahui Jose sering mengikutinya, lantas mengajaknya untuk bersenang-senang sehingga mereka pun melakukan ritual cipapang. Ya, setelah mereka melakukan ritual, Ana akhirnya mau menjadi kekasih Jose. Bahkan ia juga tertarik untuk menetap di rumah Jose yang lokasinya jauh dari keramaian.
Setelah mereka berbincang ngalir ngidul, obrolan pun mulai serius ketika Jose menanyakan hubungan Ana dengan suaminya. Dan dari sinilah Ana menceritakan bahwa suaminya dipenjara akibat perampokan 8 tahun lalu. Dan itu adalah kejadian di awal film. Di sini Ana mengatakan bahwa suaminya hanya menjadi supir saja. Sang suami tidak tahu apapun di luar sana, tugasnya hanya mengantar para perampok itu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Kuro akhirnya bebas setelah masa tahanannya berakhir. Lantas ia langsung disambut oleh Ana. Sementara di sisi lain, Jose yang penasaran dengan kehidupan Ana dan suaminya pun mulai kepo dan melihat profil Facebook Ana. Di sana banyak sekali foto-foto Ana bersama suaminya. Kemudian Jose merasa gelisah, lalu ia memutar rekaman CCTV dan ternyata itu adalah rekaman CCTV perampokan di toko perhiasan, di mana rekaman tersebut adalah kejadian perampokan di awal film tadi. Dari sini terlihat para perampok sedang mencuri perhiasan, namun bukan itu saja, rupanya salah satu perampok memukuli seorang wanita hingga terkapar tak berdaya. Scene kembali kepada Kuro bersama Ana, di mana saat Kuro sedang mengumpulkan jurus pernafasan tubeless, ia tiba-tiba melihat Ana seperti tidak merasakan nikmat. Karena situasi mulai hambar, Kuro dengan terpaksa mencabutnya dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini rupanya Ana sudah hilang rasa atau ya udah tidak ada rasa lagi dengan Kuro. Bukan tanpa alasan, mengingat ia ditinggalkan 8 tahun lamanya dan harus hidup sendirian menghidupi anaknya, membuatnya merasa kehangatan rumah tangganya mulai pudar. Ditambah lagi sikap Kuro yang kasar dan kehadiran Jose membuatnya terpararuguh dengan hubungan rumah tangga ini. Kuro yang mendengar itu pun jelas marah besar dan langsung meninggalkan Ana. Esok harinya para bapak-bapak seperti biasa bermain remi di bar tersebut. Di sini ada peserta baru yang kembali, ialah Kuro. Dan singkatnya permainan itu pun dimenangkan oleh Jose. Tapi entah kenapa Kuro yang tidak terima dengan kekalahannya malah menyebut Jose banyak laga dan so jago. Padahal Jose tidak melakukan apapun dan hanya diam saja. Tetapi tetap saja Kuro yang so jago pun ingin menghajarnya, tapi berhasil direlai oleh Juanjo. Ana yang melihat kejadian barusan lantas pergi keluar karena tekanan yang ia alami. Melihat kesempatan itu, Jose langsung menghampiri dan menenangkannya. Bagaikan bak pahlawan bagi Ana, Jos pun malamnya menghubungi Ana dan menawarkan untuk tinggal dulu di rumahnya. Niiskeun hate menenangkan isi kepala sambil merencanakan keputusan apa yang akan dilakukannya untuk ke depan. Dan ya, tawaran itu pun langsung disetujui oleh Ana. Setelah Ana dan sang anak tinggal di rumah Jose, ia lantas mengambil senjata shotgun. Entah apa yang akan ia lakukan, Jose pergi ke suatu tempat dan membawa ponsel Ana. Ya, rupanya Jose pergi ke rumah sakit lalu menelpon Kuro. Di sana, Jose meminta Kuro untuk menemuinya di rumah sakit. Singkat cerita, Kuro yang terburu-buru pun langsung mendatangi rumah sakit. Bukan Ana yang ditemuinya, melainkan ia melihat si bapak tua dan juga Jose yang di sana. Tapi saat itu, Jose langsung memancing Kuro ke tempat tertutup, sehingga ya, sedikit demi sedikit fakta mulai terungkap, di mana si bapak yang kritis itu adalah calon mertuanya, dan wanita yang ada di rekaman saat perampokan itu adalah pacar Jose, di mana pacarnya mengalami luka hebat sehingga meninggal dunia. Kuro yang kaget pun menanyakan lantas apa yang ingin Anda lakukan. Jose hanya menjawab, di manakah mereka semua yang terlibat dalam perampokan itu. Di sini Kuro tidak menjawab dan malah menanyakan di mana istri dan anaknya sekarang. Namun Jose mengancamnya jika ia tidak ingin memberitahukannya, maka jangan salahkan Pak Dede Mulyadi jika sesuatu terjadi pada keluarganya. Kuro yang tidak terima dengan ancaman pun lantas menghajar Jose.
Alih-alih membalasnya, Jose dengan santai dan tanpa rasa takut pun menggertak psikologis Kuro dengan mengatakan, Solo quiero saber quiénes son. Que ya no tengo nada que perder. Alhasil Kuro yang tidak ingin terjadi apapun dengan keluarganya bersedia mengantarkan Jose kepada para perampok itu. Jadi sudah jelas sekali bahwa tujuan Jose mendekati Ana sebenarnya bukan bogoh-bogoh teuing, melainkan ia hanya ingin mencari informasi dan memanfaatkan Kuro sebagai petunjuk kepada siapa yang akan membalaskan dendamnya. Perjalanan balas dendam pun dimulai dengan target pertamanya adalah seorang pria bernama Santi. ¿Cómo se llama? Santi. ¿Lo llama Juni? Juni, Santi, ni puta idea. Setelah berkeliling mencari nama itu, akhirnya bertemulah Jose dengannya, di mana Santi yang tidak curiga sedikit pun langsung membawa mereka berdua ke tempat rahasia di sebuah tempat latihan tinju. Di sana Santi bercerita panjang lebar dengan Kuro terkait kehidupannya dan meminta maaf tidak menjenguknya di penjara. Lantas Kuro menanyakan Julito kepadanya. Santi pun memberitahukan alamat lengkapnya dengan nama RT RW-nya. Kemudian Kuro menanyakan tentang Robert, di mana Santi mengatakan bahwa Robert telah meninggoy akibat pundir. ¿El Robert? Se mató. ¿Cómo te enteraste? Dan ketika Santi mulai mengobrol tentang penjualan narkoboynya dan melukai seseorang, disinilah terlihat jelas dari wajah Jose yang membendung dendam yang besar sehingga Robert se veía que iba a acabar malamente. Y él se dijo, no puede ser. ya tanpa rasa takut Jose menusuk Santi dengan obeng yang ada di sana hingga maut. Jelas Kuro yang shock pun tidak menyangka pria lugu dan cicingan ini bisa melakukan aksi gila seperti ini, di mana Kuro yang notabene seperti preman pun tidak berani melakukan pembunuhan. Di saat Kuro masih ngehuleng rewas, Jose pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya. Tapi karena tidak ada air, ia pun menjadikan minuman air itu sebagai air pembersih. Lantas mengambil 2 jaket di sana untuk menutupi noda darah di bajunya. Di saat sedang garang gusuh pergi, mereka berdua ditahan oleh pemilik asli dan menanyakan kenapa mereka bisa datang ke sini. Jose dengan dingin langsung pergi dari sana, tapi sayang Kuro harus ditahan dan diminta untuk membayar jaket yang mereka pakai. Tak ingin ada masalah, Jose langsung membayarnya cash tanpa pakai pay letter dulu. Setelah pergi, Kuro sempat meminta Jose untuk bertemu istrinya, tapi karena dendam belum tuntas, Jose pun dengan dingin mengatakan, He hecho lo que tenía que hacer. Quiero ver a mi mujer. Yo no. Sementara di tempat lain, Ana menelpon kakaknya mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Hanya saja ada sedikit masalah di mana HP-nya tidak ada. Dan yang sudah kita tahu, rupanya Jose mengambil HP Ana demi bisa menghubungi Kuro. Selain itu, Ana menanyakan keberadaan Kuro, tapi sang kakak berkata bahwa Kuro sedang ada bisnis dengan Jose. Kembali pada Jose dan Kuro, perjalanan pun berlanjut, namun demi memulihkan tenaga, Jose pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di saat itu, Jose menceritakan betapa menderita dan menyakitkannya sang calon istri akibat insiden pemukulan saat itu. Di mana Jose dan almarhum calon istrinya sudah berencana 3 bulan lagi menikah. Namun karena kejadian perampokan tersebut, rencana itu pun harus kandas. Di sini Jose mengatakan bahwa tidak ada tujuan lain lagi selain membalaskan dendam dan kembali menjalani kehidupan seperti biasanya dengan kenangan yang menyakitkan. Cuando llegué al hospital todavía estaba viva. Teníamos cerrada la fecha de la boda para 3 meses. Kuro yang merasa bersalah pun agak ragu untuk merespon cerita Jose. Lantas ia pun pergi keluar dan mendatangi sebuah kafe yang tidak jauh dari motel itu. Namun tanpa diduga, Kuro menyimpan pisau dengan tujuan akan membunuh Jose demi menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Alih-alih menikam Jose saat tidur, Kuro yang tidak memiliki keberanian pun lebih melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di lokasi di mana si pria bernama Julito berada. Setelah menunggu, mereka pun akhirnya bisa bertemu dan berbincang santai. Di saat itu, istri Julito memberitahu mereka bahwa sekarang ia sedang mengandung anak. Kemudian obrolan pun mulai serius tatkala Jose mengatakan soal kematian Santi.
Kaget dengan ucapan Jose yang mengenal Santi, Julito pun seketika bertanya apa yang terjadi. Namun karena obrolan ini tidak ingin diganggu istrinya, mereka pun beranjak ke tempat sepi. Setelah sampai di jalan yang sepi, Julito awalnya berpikir mereka akan mengajaknya merampok sehingga Julito dengan pedenya mengatakan bahwa ia sekarang sudah tobat. Mira, curro. Setelah keluar dari mobil, Kuro sempat berpikir mungkin Jose akan mengurungkan niatnya, mengingat kini Julito sudah bertobat dan akan menjadi seorang ayah. Namun apa yang Kuro katakan salah besar tatkala Jose keluar dan mengambil sebuah shotgun. Di sana juga Kuro yang memang ingin membunuh Jose pun seketika langsung menciut tatkala ia melihatnya membawa shotgun. Kuro yang bingung dan tidak berkutik pun akhirnya harus terdiam diri melihat Jose yang menghampiri Julito. Ya, sekalipun kehidupan Julito sudah berubah, bagi Jose nyawa harus dibayar nyawa dan mereka harus dibayar dengan hukuman yang setimpal. Tapi di saat itu Jose bertanya mengapa Julito membunuh calon pacarnya. Dari sinilah terungkap bahwa pacar Jose dipukul bukan olehnya, melainkan No fuéramos, te juro que lo dije que no fuéramos y no fuéramos, coño, te lo juro. Y empezó a sonar la alarma y Santi se subió. ¿Qué, Juanjo? ya, rupanya pria yang pertama dekat dengannya lah yang mengeksekusi pacar Jose. Kaget dengan jawaban tersebut karena ternyata Robert yang dikatakan Kuro sebelumnya bukanlah orang yang dimaksud. Dan itu artinya Kuro memang sedari awal mencoba menyembunyikan nama Juanjo sang adik ipar karena ia tidak ingin terjadi apa-apa. Bersamaan dengan itu Kuro datang sehingga Jose teralihkan dan... Namun Jose yang tangguh masih bisa bangkit bahkan mampu melukai Julito. Dan tanpa memikirkan bagaimana nasib istri dan calon anak Julito, Jose pun mengakhiri hidupnya. Setelah itu tujuan terakhir ialah Juanjo, kakak ipar dari Kuro sendiri. Tidak ingin melihat kematian kakak iparnya, Jose menyuruh Kuro untuk diam di bagasi. Dengan wajah yang penuh ketakutan, Kuro pun menurutinya. Di tempat lain, Ana yang kakaratak pun menemukan sebuah kaset dokumenter keseharian Jose dan ia juga melihat foto-foto keluarga Jose. Tapi di sana, ia melihat sebuah foto calon istri Jose yang berkesinambungan dengan judul di CD dokumenter Jose. Dan saat memutar rekaman itu, ya, rupanya itu adalah calon mertua Jose, pemilik dari toko perhiasan itu. Dan sang mertua hari itu datang ketika kejadian perampokan telah berlangsung. Terungkaplah fakta kenapa si mertua dirawat di RS. Karena seperti di awal film, bapak mertua juga mendapatkan penyiksaan dari para perampok tersebut. Ana yang kaget bukan kepalang, langsung berlari untuk menelpon kakaknya dan memberitahu untuk segera pergi karena hidup Juanjo sekarang sedang dalam bahaya. Dan ternyata Ana rupanya sudah mengetahui siapa saja perampok tersebut dan siapa orang yang telah membunuh pacarnya Jose ialah kakak iparnya sendiri. Tapi sayangnya bubur sudah menjadi Juanjo pun telat karena Jose sudah datang ke sana. Dengan santainya, Jose membawa shotgun masuk ke dalam bar dan menemui Juanjo dan... Setelah semuanya selesai, Jose mempertemukan kembali Kuro dan Ana. Jose sengaja melepaskan Kuro karena Kuro tidak terlalu terlibat dalam penyiksaan calon istrinya. Lantas Jose meninggalkan Kuro dan Ana, juga mereka berdua diberikan rumah ini sebagai hadiah Kuro karena telah memberikan petunjuk kepada Jose. Jose pun pergi untuk melupakan semuanya dan menjalani kehidupan normalnya sebagai tukang parkir Indomart. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.